Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang skill yang harus dipelajari di zaman digital marketer. Seperti kita tahu ya, saat sekarang ini banyak yang belum pada paham ya, internet marketing, digital marketing, dan ya pokoknya hal-hal yang berbau online ya, kegiatan atau skill-skill yang ada di online ini banyak orang masih belum pada tahu. Kenapa? Karena emang tempat belajarnya juga ya sekolahnya nggak ada istilahnya ya. Sekolah fisiknya ya. Mungkin kalau ada juga sedikit, nggak ngejangkau semua orang. Terus gurunya juga ya belum 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 banyak gitu loh. Yang tahu masih segelintir orang ya. Nah, di sini gimana caranya biar ya orang-orang awam ini jangan hidupnya susah gitu. Jangan jadi miskin, jangan ya pokoknya harus ngikutin perkembangan zaman, adaptasinya nih gimana. Makanya di sini adaptasinya adalah belajar menyisakan waktu 1 jam 1 hari untuk belajar digital marketing. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar, ini rambut. Kalau kita nggak belajar ya kita nggak akan upgrade, kita nggak akan nambah wawasan, skill, ilmunya nggak nambah. Namanya orang sekarang ini bedanya di mana kalau zaman dulu zaman dunia persilatan ya orang ilmunya akan nuragan, ilmu tenaga dalam. Kalau sekarang ilmunya ya ilmu cari duit online gitu loh. Jadi skill-skillnya dia harus bisa bikin web, dia harus bisa edit foto, dia harus bisa edit video, dia harus bisa pokoknya bikin landing page, dia harus bisa belajar AI dan lain-lain. Ini yang dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, di sini untuk 1 jam sehari ini hal yang sangat tidak mudah ya, butuh pengorbanan yang besar gitu. Orang itu udah terbiasa dengan hal-hal yang nggak zona nyaman seperti itu ya, hal-hal yang bikin mereka itu nyaman, jadinya kalau disuruh belajar lagi kayak disuruh sekolah lagi, kalau disuruh belajar lagi kayak takut untuk nanti akan ada ujian, nanti akan ada apalah kayak nggak sanggup, nanti takutnya pelajarannya dia nggak bisa ngikutin seperti itu. Ini hal-hal yang umum ya. Kita takut akan belajar gitu. Nah, inilah yang harus dikikis ya, dikit-dikit biar kita bisa survive ya. Kalau enggak ya akan kesulitan ya, akan segala sesuatunya tuh ya istilahnya hal-hal yang 10 tahun yang lalu yang dilakuin di sekarang gitu. Sementara sekarang ini harus cepat sekali, zamannya berubah gitu. Zamannya ini teknologinya cepat, ilmu sosialnya cepat ya, ilmu sosmednya kan tahu sendiri ya, sosmed itu berubah cepat, ada algoritma berubah. Contohnya kayak apa? Kayak misalnya TikTok. Algoritmanya cewek-cewek joget, ya udah semua langsung pada cewek-cewek joget gitu. Algoritmanya cewek-cewek pada nyanyi lip sync, semua pada lip sync. Nggak cewek-cewek aja sih ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang ini kita biar jangan ke bawah arus, jangan gimana caranya belajar tapi menghasilkan cuan gitu. Jangan cuma belajar cuma buat senang-senang belajar, apalagi nanti diganggu ya, diganggu yang namanya bucinan, diganggu yang namanya kebutuhan darurat, butuh duit, BU, diganggu sama banyak hal-hal yang mengganggu. Nah, di sini kita harus punya ibaratnya formula ya. Formulanya apa ya? Ini salah satunya adalah menyisakan 1 jam 1 hari untuk belajar. 1 jam 1 hari, nggak usah banyak-banyak ya. 1 jam ini ngapain kita nih? Yang pertama ya awalnya banget ya kita harus cari-cari info ya, cari-cari model bisnis yang kayak gimana yang cocok sama kita gitu.
cari-cari mentor, cari-cari produk digital, e-book yang bisa dibaca, disimpan pelan-pelan seperti itu. Yang ya kalau mentor sih, Sirtiman nggak usah ngomong deh. Nggak usah ngomongnya mentor yang kayak gimana. Kalau bisa mentornya itu jangan cuma flexing itu aja sih. Orang yang gampang flexing ini ya istilahnya dia ya nutup-nutupin apa yang sebenarnya. Seperti itulah gamblangnya ya. Cari mentor yang benar-benar ya kita ngelihat sendiri perjuangannya. Kita ngelihat sendiri gagal. Kita ngelihat diri dia kerja. Kita ngelihat dia effort, dia kerja, dia punya bukti ya, bukti yang bisa kita lihat sendiri gitu. Jangan cuma flexingnya ternyata produk orang ya, flexing SS omset, flexing mobil, flexing jalan-jalan semua. Ternyata itu editan atau produk orang gitu. Di sini jadi nggak usah ngikutin yang kayak gitu, ngikutin yang benar-benar kerja. Intinya kerja aja. Soalnya kalau ngeliat yang kerja, yang effort, bikin proyek, nah ini kita bisa adaptasi, kita bisa sesuaiin sama skill kita sendiri. Kita bisa adaptasi mau dibawa kemana proyeknya. Ini yang dicari gitu. Kalau cuma nonton orang senang-senang doang nih buat apa gitu. Di sini makanya bisnis online itu kejam ya, apalagi bisnis online ala Sirteman. Untuk pemula ini Sirteman memang kejam sekali gitu. Karena apa, nggak bisa pemula ini ibaratnya dimanjain gitu. Sering kejadian pemula nih biasanya pada manja gitu. Pada pengen instan, pada pengen cepat sukses. Cuma giliran disuruh kerja, tangannya kotor, mereka nggak mau gitu. Makanya di sini Sirteman kalau ada yang mau kursus sama Sirteman aja mentor ya. Itu kejam sekali gitu. Kejamnya apa ya, suruh dia kerja, suruh dia cari sumber, suruh dia ini gitu. Pasti akan ada alasan, aduh nggak bisa, nggak nyari sumber aja nggak bisa gitu loh. Tinggal ketik di search Google aja nggak bisa itu yang gampang aja biasanya manja ya kayak gitu gitu. Misalnya kayak daftar Facebook gitu. Ya ini kan nggak usah diajarin, kalian cari di YouTube atau di Google cara daftarnya gimana gitu. Baru setelah udah daftar baru balik ke Sirteman gitu. Jangan daftarnya aja kayak minta didaftarin sebenarnya kayak gitu-gitu. Nah ini nggak apa sih, banyak yang keluar bayar mentor mau tipikalnya orang kayak gitu gitu. Di sini sistemnya memang kejam, lebih baik mau nurut atau enggak. Kebanyakan mereka tuh pada enggak gitu. Masih pada melindungi zona nyaman mereka, zona malas, zona pengen dimanja dan lain-lain. Nah disinilah kita harus bisa menempa diri gitu. Kalau ada hal-hal yang ya ibaratnya mentor bilang ini ya kalian harus introspeksi gitu. Jangan nentang, kalau nentang juga nggak ada gunanya juga gitu. Mentor udah melakukannya, udah punya pengalaman, udah ngerasain pahit getir asam manisnya. Kalian itu udah tinggal enak dikasih tahu mentor itu ada ibaratnya ada rambu-rambunya gitu, tinggal ngikutin aja. Kalau rambunya masih dilanggar juga ya, kalau kecelakaan yang misalnya kayak ibaratnya kecelakaan di jalan ya tanggung sendiri resikonya gitu. Nah di sini nyisain waktu 1 jam kayak gimana ya, awalnya itu belajar entah dari tutorial, e-book, cari mentor yang benar gitu ya, jangan yang flexing. Taruhlah belajar 1 jam itu pertama buat belajar deh, baca paragraf pertama aja. Kalau biasanya kan yang belum biasa tuh berat gitu ya, aduh nggak ngerti kayaknya, gue nggak paham gini-ginian apalah gitu. Ya ini harus bukan dipaksa ya, cuma pelan-pelan dicoba pahamin gitu, pelan-pelan aja, satu kalimat, satu paragraf ya kayak gitu. Kalau misalnya nonton video ya pelan-pelan ya, diulang lagi setiap kata-kata yang nggak paham, diulang lagi seperti itu. Makanya di sini ya menyisakan waktu ya sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya, nggak bisa disamain. Oh dia itu pintar dalam 3 bulan, nggak bisa kayak gitu. Kadang
harus 1 tahun, kadang 2 tahun ya, tergantung dari level pemahamannya dia ya. Ada kan Sirtiman udah bikin video tentang level-level orang yang gampang diajarin, gampang dibilangin, gampang untuk nyerap ilmu, gampang untuk kreatif, juga untuk yang bebel juga ada, yang udah dikasih tahu dia ngeyel, dikasih info, dia nggak tahu tapi apa, sok tahu kayak gitu. Ibaratnya dia pengen bisnis online, tapi pas dikasih tahu dia tuh langsung otomatis sok tahu gitu loh. Nah, ini orang-orang kayak gini yang susah gitu. Orang-orang yang tingkat pemahaman belajarnya ini masih ya masih termasuk orang yang bebel gitu ya, susah dibilangin, susah ya pokoknya yang benar-benar tameng, zona nyamannya tuh kuat gitu. Nah, di sini ya harus ngatur waktu ya, manajemen waktu. Kalian harus tahu, oh belajar ini kayaknya gua setelah baca buku ini, apa e-book ini, habis waktunya nih lama banget kayaknya. Mungkin gua 6 bulan baru belajar doang gitu. Ya ini nggak apa-apa, 6 bulan baru belajar doang tuh, belum prakteknya gitu. Ya nggak apa-apa, daripada nggak bisa sama sekali, daripada terjerumus di lubang yang sama, ibaratnya keledai yang jatuh ke lubang yang sama, yang lebih baik belajar. Dan ya kalau udah terseok-seok jatuh bangun ya nggak masalah, yang penting maju terus gitu loh, upgrade terus, naik tangga terus ya, menuju puncak. Oke, jadi itu aja guys untuk wejangan ya tentang 1 jam 1 hari. Semoga dipraktekan ya, jangan cuma di sini ditonton doang, jangan 1 jam sehari bener-bener kalian setel waktu lah, pakai timer apa gimana di handphone ya, pakai timer apa gimana, pokoknya 1 jam sehari, terserah mau pakai aplikasi apa Podomoro atau apa, terserah. Yang penting kalian belajar disiplin, belajar ya pokoknya belajar. Nah, ini fokus to do kayak gini, belajar untuk bisa menyisakan waktu ya, bisa mengatur waktu. Kalau kalian misalnya kerja, ya pulang kerja 1 jam 1 hari, terserah. Habis makan mandi, yang biasanya tiktokan 1 jam 1 hari buat belajar dulu gitu. Kalau udah tiktokan lagi terserah, yang penting harus ada waktu pribadi. Ini yang susah, menyisakan waktu pribadi ini yang susah ya. Orang mau sarjana, mau orang pinter, kadang kalau urusan time manajemennya jelek ya udah gitu loh. Apalagi yang nggak pinter gitu loh, itu lebih sulit lagi ya. Yang bebel, yang nggak pinter, ini lebih sulit lagi. Orang yang pinter aja, pinter IQ-nya tinggi maksudnya, yang hitung-hitungan jago, apa prediksi apa-apa, itu untuk manajemen waktunya aja masih banyak yang ancur-ancuran gitu ya. Nah, di sini apalagi yang nggak pinter gitu. Jadi silakan guys ya, untuk yang mau tanya sekaligus jempolnya, ya seharusnya dapat pelajaran ya hari ini nonton video ini. 1 jam 1 hari mengubah nasib, upgrade diri. Nah gitu. Juga jangan lupa guys, kunjungin sirtiman.com ya, situs Sirtiman yang baru develop ini ya, mumpung baru develop jadi dipromoin, diekspos sedikit. Nanti ada macam-macam ya, ada video tutorial, ada produk-produk digital yang bisa di-download gratis, yang murah-murah juga ada pokoknya formula bisnis, juga ada penawaran-penawaran eksklusif ya. Mau yang gratis atau yang premium, dan for you, terima beres nih, pakai terima beres ya, dan for you. Makanya untuk yang ya pengen belajar bisnis online ala Sirtiman ya, kunjungin aja sirtiman.com. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya, goodbye.